Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7A dan kelas 7B yang aku banggakan. Semoga pada pertemuan kita kali ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pembelajaran kita hari ini masih melalui daring, semoga tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Seperti biasanya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung masuk materi yang selanjutnya, masih dalam bab 1. Kita buka halaman 13, yaitu awal dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Ini maksudnya dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah itu diawali pada usia Nabi Muhammad di usia 40 tahun. Pada waktu itu Nabi Muhammad sering menyendiri, tepatnya yaitu di Gua Hira atau di Jabal Nur. Di tempat ini Nabi Muhammad mendapatkan ketenangan dari semua masalah yang ada di masyarakat kota Mekah. Dan pada waktu itu di Gua Hira, tepatnya pada tanggal 3 Ramadan, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan pada waktu itulah menandakan bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, yaitu tepatnya pada tanggal 3 Ramadan dari masa mengasingkan diri di Gua Hira. Ya, dan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan tanda kenabian Nabi Muhammad. Terus selanjutnya disusul wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Itu wahyu yang kedua. Tadi wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq, sedangkan yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Menurut sejarawan Hudhoribek mengatakan bahwa Nabi Muhammad selama dakwah di kota Mekah ini berlangsung selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Ini dihitung mulai pada tanggal 18 Ramadan sampai 1 Rabiul Awal ketika Nabi Muhammad berusia 54 tahun. Yang lainnya yaitu dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Sekarang kita akan mempelajari cara dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah ini ada dua. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirri atau siriyah ya. Yang kedua dakwah secara terbuka atau secara jahr atau di sini jahriyah. Itu dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah ada dua, secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Kita masuk pada poin A, yaitu dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi atau siriyah. Karena pada waktu pertama Nabi Muhammad lahir itu di kota Mekah masyarakat belum memeluk agama Islam, karena yang membawa Islam pertama di dunia khususnya di kota Mekah pertama yaitu Nabi Muhammad. Jadi awal dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah banyak masyarakatnya yang menyembah berhala. Nabi Muhammad melakukan dakwah di masyarakat. Setiap bertemu orang beliau mengajaknya untuk mengenal dan masuk agama Islam. Ini awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena banyak orang yang belum kenal dan tidak suka terhadap agama
Islam, makanya secara sembunyi-sembunyi. Awal pertama dakwah Nabi Muhammad yaitu dilakukan di lingkungan keluarga. Jadi hanya sedikit karena hanya keluarga saja. Dari pihak keluarga terus kembali ke kerabat dekat dan saudara yang dikenal. Ini dakwah Nabi Muhammad pertama di kota Mekah secara sembunyi-sembunyi. Di antara keluarga yang ikut masuk agama Islam yang secara sembunyi-sembunyi atau siri, yang pertama yaitu Siti Khadijah, yang kedua Zaid bin Harisah, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, lalu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah, dan ada yang lainnya Abu Ubaidah, Abu Salamah, Arqam bin Arqam, dan Bilal bin Rabah. Itu digarisbawahi di modulnya. Ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau dikenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Yang diajak Nabi Muhammad pertama kali masuk Islam ini adalah As-Sabiqunal Awwalun. Dan Nabi Muhammad menjadikan rumah salah satu anggota ini yang bernama Arqam bin Abi Arqam sebagai pusat pengajaran agama Islam kepada As-Sabiqunal Awwalun. Setelah itu Nabi Muhammad mengajak lagi saudara dekatnya, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib dan Abu Lahab. Abu Thalib itu siapa? Paman yang mengasuh Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad ditinggalkan oleh kakeknya Abu Thalib. Tapi Abu Thalib menolak, dia tidak mau ikut agama Nabi Muhammad. Meskipun begitu, tapi Abu Thalib masih mendukung apa yang disampaikan atau dakwah Nabi Muhammad. Sedangkan paman yang lain, Abu Lahab atau dikenal dengan Abdul Uzza, dia sudah menolak dakwah Nabi Muhammad. Dia juga memusuhi Nabi Muhammad. Dari dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi ini terjadi selama kurang lebih 3 tahun dan mendapatkan 40 orang pengikut untuk masuk agama Islam. Ini dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan mengapa Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena Nabi Muhammad mendapat perintah dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215. Itu dasar dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu, karena mendapat pengikut yang sedikit, akhirnya turunlah dakwah yang kedua. Turunlah perintah dakwah Nabi Muhammad yang kedua, yaitu surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sejak turun perintah dakwah secara terang-terang ini, Nabi Muhammad lalu berdakwah secara terbuka atau tidak sembunyi-sembunyi. Karena pada waktu itu banyak masyarakat Mekah yang masih menyembah berhala. Lalu dakwah Nabi Muhammad ini yang kedua yaitu secara terang-terangan atau jahriyah. Awalnya Nabi Muhammad ini mengumpulkan keluarga, diajak di rumah, lalu disampaikan dakwah agama Islam supaya masuk dalam agama Islam. Tapi hal ini tidak berhasil. Setelah itu langkah Nabi Muhammad kedua, karena sudah ada perintah dakwah untuk secara terang-terangan, lalu Nabi Muhammad mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Sofa.
semua orang masyarakat Mekah dikumpulkan di Bukit Sofa untuk mendengar apa yang sudah diterima oleh Nabi Muhammad dari wahyu yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan. Bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad di Bukit Sofa ini berisi pengumuman kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad kepada seluruh penduduk Mekah supaya meninggalkan agama yang telah dianutnya sebelumnya, yaitu agama menyembah berhala, supaya kita semua atau masyarakat Mekah mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang berkumpul di Bukit Sofa untuk mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Setelah Nabi Muhammad berkhutbah, ada salah satu orang masyarakat Mekah yang berteriak, yaitu tidak lain siapa, paman Nabi Muhammad sendiri yang bernama Abu Lahab atau Abul Uzza. Dia bilang apa? Kurang ajar kau Muhammad, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Kemudian ia mengambil batu dan melemparkan batu kepada Nabi Muhammad seketika itu. Lalu turunlah wahyu yang mengejek Abu Lahab dan istrinya, yaitu surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Dengan seruan yang bersifat terbuka itu, Nabi Muhammad dan Islam menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat Arab, yaitu kota Mekah khususnya. Sedangkan orang Quraisy menganggap bahwa ajaran Nabi Muhammad belum mempunyai dasar. Ini karena dakwah pertama, maka banyak rintangan. Setelah berjalannya waktu, akhirnya masyarakat Mekah baru bisa mengerti apa yang sudah disampaikan Nabi Muhammad. Setelah itu, setelah bertahun-tahun, berbulan-bulan, Nabi Muhammad mempunyai banyak pengikut atau banyak masyarakat Mekah yang akhirnya masuk agama Islam, meskipun awalnya banyak rintangan dan halangan yang ada atau yang diterima oleh Nabi Muhammad. Demikianlah materi SKI untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mudah difahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.